Kalau video ini ada berarti kita sudah berhasil berjuang untuk mengalahkan kemalasan. Karena minggu ini kita baru bisa produksi video di hari Sabtu dan hari Minggu ya, Sabtu dan Minggu. Sabtu video Yosua, minggunya kita. Dan ini satu perjuangan tersendiri karena ternyata nggak mudah untuk jadi konsisten. Yes. Ya, tema untuk minggu ketiga ini adalah sentuhan kasih. Dan di sentuhan kasih ini Bahasa kasih, Pak. Sentuhan kasih temanya. Oh, sentuhan kasih ya. Pembahasannya tentang bahasa kasih. Jadi di sentuhan kasih ini kita belajar tentang 5 bahasa kasih. Iya. Bukan sesuatu yang sangat baru bagi kita. Mungkin beberapa orang sudah belajar tentang bahasa kasih. Tapi ada hal yang menarik yang kita temukan di sini, yaitu ada detail-detail yang penting yang kita harus pelajari dan kami juga baru sadari sekarang. Kita memang sudah tahu 5 bahasa kasih itu apa aja ya Bu Edi? 1, ting. Ucapan pemberian semangat. 2, perbuatan kasih. 3, pemberian hadiah. 4, waktu berkualitas. 5, sentuhan ya. Iya. Itu sentuhan. Sentuhan kasih. Sentuhan kasih. Yang menarik yang kami pelajari di GKGW di bab ketiga ini di awal adalah tentang ternyata bahasa kasih itu adalah bahasa kita. Gitu. Seperti kalau kita punya bahasa ibu, kita punya bahasa kasih masing-masing. Dan ada orang lain yang bahasa kasihnya beda. Seperti mereka juga punya bahasa ibu sendiri. Jadi kalau kita berbicara dengan bahasa yang sama, mungkin nggak ada kendala. Tapi ketika kita berbicara dengan bahasa yang berbeda kepada orang lain, maka di situ timbul masalah. Sekalipun saya mencoba berbahasa dengan bahasa kasihnya, dengan bahasa orang lain, misalnya saya bicara dengan bahasa Inggris atau bahasa Spanyol atau bahasa Rusia, pasti ada logatnya. Sangat dimungkinkan bahwa bahasa saya ada logatnya. Demikian pula dengan bahasa kasih ya. Artinya apa? Artinya bahasa kasih itu tetap masing-masing punya bahasa kekhasannya masing-masing. Jadi kalau kita berusaha, misalnya bahasa kasih saya waktu yang berkualitas, suami saya mau mencoba memberikan bahasa kasih dengan waktu yang berkualitas, tapi tetap punya caranya sendiri, punya kekhasannya sendiri. Jadi kita sulit untuk menuntut dia sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan. Nah, lalu bagaimana dengan tes kami berdua? Dulu saya pernah tes ini ya, sayang. Iya sayang. Jadi dulu saya taunya istri saya ini adalah waktu yang berkualitas sama pemberian hadiah. Iya nggak? Iya kalau dulu. Terus aku dulu apa? Pelayanan kasih dan pemberian hadiah. Pelayanan kasih dan pemberian hadiah. Nah ternyata waktu kami tes lagi di 2020 ini kok jadinya berubah. Saya nomor 1 adalah ucapan semangat, nomor 2 adalah waktu berkualitas, dan ternyata saya juga sama. Nomor 1-nya ucapan semangat, nomor 2-nya waktu berkualitas. Jadi kita sama. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah jadi jaminan bahwa kalau seseorang itu bahasa kasihnya sama, pasti nggak ada pertengkaran atau pasti semuanya baik-baik saja karena bahasa ibunya sama? Dari bahasa kasih ini adalah bukan hanya menyamakan atau sama bahasa kasihnya, tapi dengan sengaja melakukan bahasa kasih itu kepada pasangan. Intinya tadinya kita bangga ya, wah sama kita ucapan semangat dan waktu berkualitas, tapi tetap ada konflik, tetap tidak terhindarkan. Buktinya minggu ini pun kita juga ada konflik karena enggak ya? Ada. Setelah ada konflik karena masalah komunikasi, masalah ekspektasi segala macam. Jadi tetap bahasa kasih itu sebenarnya menolong kita, bukan untuk mengurangi konflik yang ada. Maksudnya semakin banyak samanya bahasa kasih akan semakin sedikit konfliknya, kan enggak? Ya kan? Ya, betul. Bahasa kasih anak itu juga harus kita pelajari dan harus kita gali. Oh iya. Karena dikatakan bahwa anak itu juga punya bahasa kasih sendiri dan dia tumbuh kembang dengan dia dengan keunikan karakternya sendiri-sendiri. Tapi bisa kita identifikasi di usia tertentu, yaitu setelah umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun anak itu suka bahasa kasih apa? Ya suka semua.
Tapi ya itu salah satu cara paling gampang untuk kita menggali bahasa kasih anak adalah dengan menanyakan apakah dia tahu bahwa ayah ibunya sayang sama dia. Kalau tahu, coba diceritakan tahu dari mana. So, tahu nggak kalau ayah sayang sama Yosua sama ibu? Tahu lah, saya bacain kok tadi ada surat aku jadi pengen belajar piano. Apa? Iya. Yosua tahu ayah sayang Yosua karena ada surat tadi. Iya. Saya baru menemukan anak itu kan punya, menurutku Yosua itu punya bakat ngomong, ya suka ngomong. Dan analisis sederhana saya adalah sebenarnya nggak jauh-jauh dari bakat dia. Dan kemarin tuh tak kasih surat apresiasi untuk dia, kalau dia tekun dia masih bisa latihan piano karena dia lagi latihan piano di rumah. Dan dia semangat jadi mau latihan piano dan ternyata saya baru ternyata itu jadi jawaban dia ketika saya nanya dari mana dia tahu kami sayang. Aplikasinya itu sebenarnya kalau saya malah justru menikmati semua bahasa kasih itu ya. Artinya dengan tahu apa aja ada 5 macam bahasa kasih itu, kita tuh jadi semakin sadar, oh suamiku, pasanganku atau anakku tuh sedang menunjukkan kasih seperti ini. Itu tuh semua bentuk kasih gitu. Jadi jangan sepelekan misalnya cuma si Yosua mau peluk aku, itu bahasa kasih loh sentuhan. Kemarin kan sempat ada konflik sedikit juga karena dia nggak nyaman di tiba-tiba ini sama Yosua. Karena udah capek. Udah capek. Karena dia punya adik, jadi mungkin udah exhausted pegang adiknya. Tapi ya ini jadi pembelajaran kita bahwa si kakaknya sebetulnya sedang ingin menunjukkan bahasa kasih ke ibunya. Jadi ya kita harus menghargai bahasa kasih itu. Ya betul. Dan ya itu sih termasuk juga kalau pasangan apapun yang dilakukan, ya itu bentuk kasih gitu. Apa ya misalnya ya sekedar apa ya? Sekedar hilang apa ya? Contohnya kalau kehilangan ini. Karena aku seminggu ini aku melakukan bahasa kasih banyak macam. Iya, sekedar mengucapkan terima kasih ya sayang, hari ini sudah dijagain anak-anak. Iya. Itu bentuk ungkapan kasih. Iya, betul. Ada apa aplikasinya? Saya juga belajar menyatakan bahasa kasih, mengapresiasi istri. Sebentar, itu tadi kan itu aplikasi saya yang Anda sebutkan. Terima kasih ya sayang. Tapi kan saya mengapresiasi ucapan terima kasihmu. Jadi itu bukan sesuatu yang sepele gitu loh. Aplikasimu adalah mengapresiasi aplikasiku. Ya boleh dong. Iya boleh. Ya kan menghargai bahasa kan? Iya betul. Ya boleh. Ya intinya bagaimana kita secara sadar mengasihi itu menurutku adalah poin pentingnya. Dan kesimpulan akhirnya adalah kita boleh tahu bahasa kasih, kita boleh belajar tentang bahasa kasih, tapi yang paling menentukan adalah apakah kita memutuskan untuk mengasihi. Maka itu satu hal yang berbeda. Jadi keputusan untuk mengasihi adalah pilihan setiap hari yang harus kita ambil ya, mengasihi. Setiap hari kita memutuskan untuk mengasihi dan setiap hari kita memutuskan untuk tidak mengasihi. Yes. Kita mau pilih yang mana itu ada di pilihan kita. Dan keputusan itu tentu kadang tidak menyenangkan untuk kita. Seandainya bahasa kasih kita beda dan kita melakukan sesuatu yang bukan kita banget, tapi yang namanya mengasihi itu kan ya melakukan sesuatu yang bukan kita banget. Justru itu namanya mengasihi. Karena melakukan apa yang hanya kita senangi saja, maka itu bukan mengasihi. Itu namanya kita ya mengasihi diri sendiri aja. Oke, demikian dari kami. Sampai ketemu di minggu keempat nanti. Kita harus terus konsisten. Ciao.